Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan latihan soal setengah putaran di mata kuliah Geometri Transformasi. Nah, terlebih dahulu perkenalkan nama saya Donfri Kampanye Sinaga dengan 3 NIM digit terakhir 140. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan soal latihan 4.1. Nah, di sini saya untuk latihan 4.1 saya mengambil soal nomor 2 di buku. Nah, soalnya seperti ini. Tentukan benar atau salah setiap pertanyaan berikut. Nah, untuk pernyataannya di sini nanti ada 4 pernyataan yang harus dicek seperti itu. Nah, yang soal pertama dikatakan jika A dan B dua titik yang berbeda, HA, HB itu sama dengan HB, HA. Jadi pernyataan ini salah. Kenapa? Karena komposisi 2,5 putaran dengan pusat yang berbeda, itu A itu tidak sama dengan B, menghasilkan sebuah translasi atau pergeseran. Nah, yang di sini kan ada HB ya, HA, HB. Nah, ini adalah translasi sejauh 2BA. Ini berarti eh, HA, HB ini berarti titik ditransformasikan oleh HB dahulu. HB dahulu, lalu dilanjutkan dengan HA. Ini ekuivalen dengan translasi sejauh 2 kali vektor BA, yaitu 2AB. Seperti itu. Nah, untuk sebaliknya, yaitu HB, HA, ini ekuivalen dengan translasi sejauh 2 kali vektor AB. Yang artinya HB, HA ini adalah translasi sejauh 2AB. Nah, karena A dan B adalah titik yang berbeda, sehingga A tidak sama dengan B, maka vektor 2AB dan 2AB ini 2 2BA dan 2AB memiliki arah yang berlawanan. Oleh karena itu, hasil transformasinya seperti ini. Jadi dia karena dia jadi gini, BA itu sama dengan min AB. Nah, karena berlawanan kan, maka arah pergeserannya itu berlawanan. Jadi HAB, HHB, HA, HB tidak sama dengan HB, HA. Seperti itu. Untuk soal yang pertama. Jadi jawabannya salah. Untuk soal yang kedua, untuk bagian yang kedua, nomor 2B, dikatakan setiap setengah putaran adalah isometri langsung. Untuk pernyataan ini benar. Kenapa? Di sini hanya penjelasan pakai kata-kata aja ya. Sebenarnya, isometri langsung adalah transformasi yang mempertahankan orientasi, tidak membalik gambar seperti cermin. Sehingga setengah putaran adalah rotasi sebesar 180 derajat. Karena semua rotasi adalah isometri langsung, maka pernyataan ini benar. Seperti itu aja. Jadi, eh, jadi kayak apa ya? Kenapa ini benar? Isometri langsung kan itu kan adalah transformasi eh, yang mempertahankan jarak atau isometri dan juga mempertahankan orientasi arah putaran benda berubah tidak seperti cermin yang seperti yang penjelasan ini. Nah, sehingga setengah putaran itu pada dasarnya adalah rotasi atau perputaran dengan sudut 180 derajat dengan pusat, semisal kita bikin dengan pusat A. Jadi setengah putar ini kita misalkan adalah HA. HA. Nah, sehingga eh, pada dasarnya rotasi atau perputaran dengan sudut 180 derajat dengan pusat A. Ini pusat A. Karena semua rotasi
mempertahankan orientasi bangun aslinya, hanya diputar posisinya, maka setiap setengah putaran termasuk dalam kategori isometri langsung. Mungkin pernyataan ini benar seperti itu. Itu bagian B. Oke, lanjut ke bagian C. Bagian C ini dikatakan jika A aksen itu sama dengan HBA dan B aksen itu sama dengan HAB, maka A aksen sama dengan AB aksen sama dengan 2AB. Ini pernyataannya salah. Kenapa? Nah, di sini kita lihat posisi titik-titiknya pada sebuah garis ya. Misal ada yang pertama yaitu A aksen itu sama dengan HBA. Berarti A aksen adalah bayangan. Adalah bayangan A jika diputar terhadap B. Yaitu diputar terhadap B. Sehingga titik tengah A aksen. Jadi jarak A aksen, jarak A aksen sama dengan 2AB. Dan urutan titiknya adalah A, B, A aksen. Seperti itu. Jadi ini membuat B menjadi titik tengah. B menjadi titik tengah. Ruas garis dari A aksen. Seperti itu. Jadi jarak B aksen itu sama dengan AB. Itu. Bukan seperti ini. Ini salah. Oke. Untuk kedua, B aksen sama dengan HAB. Berarti berarti A adalah titik tengah BB aksen. Jadi jarak BB aksen itu sama dengan 2AB dan urutan titiknya adalah B aksen AB. Seperti ini. Jika digabungkan urutan titik pada garis tersebut adalah B aksen A, B, A aksen. Nah, jarak B aksen A sama dengan AB, jarak AB sama dengan AB, dan jarak A aksen sama dengan AB. Maka panjang A aksen B aksen itu sama dengan B, B aksen A ditambah AB ditambah BA aksen sama dengan AB ditambah AB ditambah AB sama dengan 3AB. Pernyataan menyebutkan A aksen B aksen itu kan sama dengan 2AB. Sedangkan dari hasil yang kita cari itu kita mendapatkan bahwa A aksen B aksen itu sama dengan 3AB. Jadi kalau di sini dikatakan A aksen B aksen sama dengan 2AB berarti pernyataannya salah. Harusnya 3AB. Seperti itu. Itu yang terakhir bagian latihan 4.1. Dikatakan jika A elemen S dan P adalah sebarang titik pada S, maka HAS sama dengan S dan HAP sama dengan P. Nah, ini pernyataannya salah ya. Kenapa? Eh, jadi gini, penjelasannya ini dilakukan dengan pernyataan dari dua eh, bagian. Yang pertama dikatakan HAS itu sama dengan S. Ini benar. Ini benar ya. Jika pusat putaran A berada pada garis S, maka garis tersebut akan dipetakan ke dirinya sendiri. Nah, petakan ke dirinya sendiri. Nah, kalau bagian yang kedua itu salah. HAP sama dengan P ini salah. Setengah putaran hanya memiliki satu titik tetap atau invarian, yaitu titik pusatnya adalah A. Titik pusatnya sendiri A. Jika P adalah titik sebarang di S dan P tidak sama dengan A, maka HAP akan menghasilkan titik P aksen di garis S. Sedemikian sehingga A adalah titik tengah PP aksen. Jadi tidak semua titik P di S bersifat tetap. Seperti itu. Nyataannya salah. Oke, kita lanjut untuk soal uji kompetensi pilihan ganda 4.1. Nah, di sini saya akan mengerjakan soal nomor 1 sampai nomor 3. Nah, untuk nomor pertama, di soalnya seperti ini.
diberikan titik B 1, min 3 dan D min 3,4. Jika HB didefinisikan sebagai setengah putaran yang berpusat di B, maka nilai HB adalah, nah, dari soal kita ketahui bahwa titik pusat putarannya adalah B 1, min 3. Dan dari sini kita mendapat bahwa A-nya adalah 1 dan B-nya sama dengan min 3. Nah, untuk titik yang diputar itu adalah titik D, yaitu min 3,4. Nah, di sini kita mengetahui bahwa X-nya adalah min 3 dan Y-nya sama dengan 4. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah nilai HBD koordinat atau koordinat bayangan titik D. Seperti itu. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama-tama kita harus tahu dulu rumus refleksi titik. Nah, untuk itu kita harus mencari x-aksennya dan y-aksennya. Untuk mencari x-aksen, kita menggunakan rumus ini. 2x, 2a dikurang x. Nah, x-aksen sama dengan a-nya kita ketahui 1, kita masukkan, dan x-nya kita ketahui min 3. Sehingga x-aksen itu sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi x-aksennya adalah 5. Nah, sekarang untuk y-aksen. Y-aksennya kan kita mencari menggunakan 2b dikurang y. Nah, kita ketahui b-nya adalah min 3 dan y-nya adalah 4. Sehingga min 6 dikurang 4 sama dengan min 10. Sehingga koordinat bayangannya adalah 5, min 10. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat di pilihan gandanya, jawaban yang benar adalah B. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 dikatakan diketahui titik ini, titik P, dan A, maka A aksen adalah, kita ketahui titik putarannya itu ada P min 2,3 sehingga A-nya sama dengan min 2 dan B-nya sama dengan 3. Titik yang diputar adalah A. A-nya adalah 4, X-nya sama sama dengan 4, Y-nya sama dengan min 5. Yang ditanya adalah A aksen sama dengan HPA atau koordinat bayangan dari titik A. Ini sama halnya ya, sama seperti soal nomor 1. Kita perlu mencari nilai X aksen dan Y aksennya. Nah, kita menggunakan rumus yang sama. Kalau kita substitusikan hasilnya juga. Kita substitusikan, masukkan nilai A, masukkan nilai X, hasilnya min 8. Kita substitusikan juga untuk Y aksennya, masukkan B, masukkan Y, sama dengan 11. Sehingga koordinat bayangan A aksen adalah min 8,11. Jadi kalau kita lihat di ABC-nya, min 8,11, yang jawaban benar adalah C. Oke, lanjut soal nomor yang ketiga. Nah, di sini diberikan titik P. Titik P-nya ini, G-nya ini, jika HP merupakan suatu setengah putaran yang berpusat di P, maka persamaan garis G aksen yang memenuhi HPG sama dengan G aksen adalah, kita ketahui dari soal pusat putarannya adalah min 3,2 sehingga A-nya sama dengan min 3, B-nya sama dengan 2. Dan persamaan garis awal G itu adalah Y sama dengan 5X plus 7. Seperti itu. Yang ditanya adalah persamaan garis bayang G aksen yang memenuhi bayangan dari G atau HPG sama dengan G aksen. Nah, untuk mencari bayangan sebuah garis, kita cari hubungan antara X, Y pada garis asal dengan titik bayangan X aksen, Y aksen. Kalau kita lihat ya dari rumus refleksi titik, berarti X aksennya kan ini. Sehingga X aksennya yang kita peroleh dari eh, apa yang kita ketahui ini, maka eh, X aksen itu jadi seperti ini. Min 6 dikurang X. Seperti itu. Maka kalau kita mau cari aksennya dengan hal yang sama pakai rumus
refleksi titik, sehingga kita memperoleh eh, Y aksennya yaitu 4 min Y. Nah, kita kan udah dapet nih X aksen sama Y aksennya. Nah, kita bisa balikkan. Kita eh, buat jadi X sama dengan. Jadi, yang tadinya X aksen sama dengan min 6 kurang 6 maka X sama dengan min X aksen kurang 6. Begitu juga dengan Y. Sehingga Y sama dengan min Y aksen plus 4. Seperti itu. Nah, setelah kita membuat ini, maka kita lanjut mensubstitusikan nilai X dan Y yang kita buat tadi ke dalam persamaan garis G. Nah, ini persamaan garis G tadi ini ya, Y sama dengan ini. Jadi, tinggal kita masukkan Y-nya tadi min Y plus 4, min Y aksen plus 4, X-nya tadi min X aksen min 6, sehingga kita memperoleh min Y aksen plus 4 sama dengan min 5 X aksen dikurang 23. Seperti ini. Nah, kita pindahkan konstanta 4 ke ruas kanan. Sehingga min Y aksen sama dengan min 5X pangkat. Min 5X aksen dikurang 23 dikurang 4. Sehingga min Y aksen sama dengan min 5X aksen dikurang 27. Nah, kita kalikan dengan min 1 sehingga tanda negatifnya menghilang di Y. Dan aksennya kita dapat kita kembalikan ke bentuk semula sehingga Y sama dengan 5X plus 27. Nah, sehingga eh, jawaban yang tepat di pilihan gandanya adalah jawaban yang tepat adalah A. Itu untuk soal uji kompetensi nomor 1 sampai nomor 3. Oke, kita lanjut ke soal latihan 4.2. Jadi di soal latihan 4.2 ini, saya mengerjakan soal nomor 3. Soal nomor 3. Nah, dari soal kita ketahui, ini soalnya, dari soal kita ketahui bahwa himpunan kurva awal S itu sama dengan X, Y, di mana Y itu sama dengan X kuadrat. Atau persamaan kurvanya adalah Y sama dengan X kuadrat. Nah, titik pusat setengah putaran A di 3,1 sehingga A-nya adalah 3 dan B-nya adalah B-nya sama dengan 1. Nah, untuk titik B-nya itu adalah 3,-7. Ya, ini yang diketahui berdasarkan apa? Berdasarkan A dan B. Dan S aksen itu sama dengan HAS adalah bayangan kurva S setelah diputar setengah putaran dengan pusat A. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya itu ada dua. Pertama adalah apakah titik ini B, titik B, 3,-7 itu elemen S aksen sama dengan HAS. Atau apakah titik B terletak pada kurva bayangan S aksen seperti itu. Nah, untuk yang bagian B, tulis persamaan S aksen. Nah, namun sebelum kita menjawab pertanyaan atau ya pertanyaan A dan B, kita perlu tahu siapkan rumus transformasinya. Jika X, Y pada kurva S diputar setengah putaran terhadap titik A 3,1 untuk menghasilkan titik bayangan X aksen Y aksen pada kurva S aksen, maka hubungannya adalah seperti ini. Berarti X aksen sama dengan 2A min X, berarti X-nya sama dengan 2A min X. Y aksen sama dengan 2A min Y, berarti Y, Y-nya itu sama dengan 2B kurang Y aksen. Pakai rumus refleksi titik tadi. Nah, kita tinggal perlu substitusikan nilai pusat A ke dalam persamaan ini. Oke, nah sehingga kita masukkan nilai A-nya 3, nilai B-nya 1, sehingga X-nya menjadi
X-nya menjadi 6 min X aksen dan Y-nya menjadi 2 dikurang Y aksen. Seperti itu. Nah, untuk bagian pertama, kita kerjakan mengecek apakah B 3, min 7 itu elemen dari S aksen. Nah, untuk mengetahui apakah titik itu berada pada himpunan S aksen, cara termudahnya adalah dengan mencari koordinat titik asal atau prapeta dari B. Lalu mengecek apakah titik asal tersebut berada pada kurva S atau Y sama dengan X kuadrat. Nah, kita ketahui koordinat bayang X aksen itu kan sama dengan 3 dan Y aksen sama dengan 7 dari sini ya. Nah, kita cari koordinat asal X, Y, di mana X sama dengan 6 dikurang X aksen. X sama dengan 6 dikurang 3. Nah, 3 sama dengan 3. Sehingga X-nya itu 3 dan Y sama dengan 2 min Y aksen 2 dikurang min 7 sama dengan 9 sehingga Y-nya itu adalah 9. Nah, jadi titik asalnya kan adalah 3,9. Nah, sekarang kita cek apakah titik 3,9 memenuhi persamaan kurva S yaitu ini Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini hanya kita tinggal substitusikan aja ya. Jadi nilai Y-nya tadi kan 9, ini 9. Berarti masukin 9 di Y-nya. Berarti X kuadrat, berarti X-nya kan 3 dikuadratkan. Nah, ternyata 9 sama dengan 3 pangkat 2 itu adalah pernyataan bernilai benar. 9 sama dengan 9 kan pernyataan yang bernilai benar. Sehingga eh, sehingga pernyataan ini benar. Ini apakah B 3, min 7 itu elemen dari S aksen sama dengan H as itu? Iya, dia itu D ini itu elemen dari S aksen sama dengan H as seperti itu. Oke, sekarang lanjut ke bagian B, tulis persamaan S aksennya. Nah, untuk mencari persamaan bayangan kurva, kita perlu substitusikan persamaan X dan Y yang sudah kita temukan di awal ke dalam persamaan kurva S. Nah, persamaan awalnya tadi kan ini Y sama dengan X kuadrat. Itu kan sesuai soal tadi kan. Nah, kita substitusikan X dan Y-nya yang ini, yang ini. Ini yang kita buat ini tadi. Dapat ini. Nih. Kita substitusikan X dan Y yang ini ke dalam persamaan ini. Sehingga Y-nya ini kan 2 dikurang Y aksen. Berarti 2 dikurang Y aksen. Baru ini X-nya 6 dikurang X aksen gitu. Pangkat 2. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, kita pindahkan semua variabel agar membentuk Y aksen. Nah, sehingga kalau kita pindahkan semua variabel seperti ini nantinya dan berubah menjadi min Y aksen sama dengan X aksen kuadrat dikurang 12 X aksen plus 34. Karena plus 36 min 2 kan 34 seperti itu. Nah, kita kalikan kedua ruas dengan min 1 supaya min Y aksennya itu jadi positif Y aksen seperti itu. Nah, terakhir kita hanya tinggal hilangkan aksennya. Yang ini dihilangkan, yang ini dihilangkan sehingga kita memperoleh X min X kuadrat min X kuadrat plus 12X min 34 seperti itu. Itu untuk persamaan himpunan S-nya. Oke. Oke, di sini saya akan melanjutkan uji kompetensi 4.2. Nah, di sini saya mengerjakan soal nomor 5 dan nomor 6. Nah, di soal diketahui kurva K sama dengan eh, X, Y, Y sama dengan 1/X, titik A sama dengan 2,0 dan garis G sama dengan X, Y, Y sama dengan 0. Maka nilai X sehingga C sama dengan X,6 elemen K aksen sama dengan MG HA K adalah titik-titik. Nah, di sini kan kita ketahui kan, di sini udah kita ketahui banyak ya di sini. Eh, yang ditanya itu adalah nilai X pada koordinat titik C yang ini. Nilai X ini yang akan kita cari terlebih dahulu. Nah, tentunya untuk mengerjakan soal ini, eh, kita perlu tahu memahami urutan transformasinya. Notasi MGH
M notasi MGHA K dalam ini K, maka berarti kurva K kurva K ini ditransformasikan oleh HA. HA. Nah, setengah putaran terhadap A terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan MG, refleksi terhadap garis G, seperti itu. Nah, maka dari itu kita cari rumus transformasi gabungan terlebih dahulu untuk sebuah titik XY. XY. Nah, di sini pertama yang kita mau cari adalah setengah putaran terhadap A 2,0 atau disebut dengan HA. Nah, sehingga X-aksen itu sama dengan 2 dikali 2, maaf, 2 dikali 2 dikurang X. Sehingga hasil X-aksennya adalah 4 dikurang X. Ini kita pakai rumus ini ya, refleksi titik. Y-aksennya itu sama dengan 2 di- ini dari soal ya kita ketahui karena dia A-nya 2,0 berarti di sini itu 2A kurang X itu sama dengan 2 kali kita substitusikan nilai A-nya 2, nilai B-nya di sini nanti 0 untuk cari Y aksennya. No, ini 0 ya. 0 dikurang Y sama dengan min Y. Oke, ini yang pertama. Untuk yang kedua kita akan cari refleksi terhadap garis G, Y sama dengan 0 sumbu X yang disebut dengan MG seperti itu. MG. Oke. Nah, pencerminan terhadap sumbu X akan mengubah tanda koordinat Y, sedangkan koordinat X tetap. Nah, sehingga X double aksen seperti ini. Double aksen itu sama dengan X aksen sama dengan 4 dikurang X. Seperti itu. Untuk Y double aksen itu sama dengan Y aksen, min Y aksen. Sama dengan min, min Y. Ini saya duluan kan yang minnya ya. Sama dengan min Y aksen sama dengan Y. Kenapa Y? Karena kan min Y aksen. Berarti eh ini, maaf ini nggak ada ya. Nah, min Y aksen, karena Y aksennya kan min Y. Berarti min kali min kan jadi positif. Nah, sini jadi Y. Seperti itu. Jadi hubungan antara titik X, koma Y dan titik bayangan akhir X aksen, koma Y aksen itu adalah X sama dengan hubungannya ini adalah X sama dengan 4 min X aksen, double aksen, dan Y sama dengan
Y double accent seperti itu. Nah, karena kita udah dapet ini, maka kita bisa lanjut ke penyelesaiannya. Nah, karena titik C itu tadi x,6 adalah titik bayang yang berada di kurva K aksen, maka nilai koordinatnya mewakili ini, x double aksen y, y double aksen. Sehingga x double aksen itu sama dengan x, y double aksen itu sama dengan 6. Seperti itu. Nah, sekarang kita cari titik asalnya. Nah, saya menggunakan hubungan yang sudah kita temukan di awal tadi, yang ini. Kita temukan awal tadi. Nah, sehingga X asalnya adalah 4 dikurang X double aksen, sehingga 4 dikurang X. Itu karena X double aksen kan sama dengan X ya, ini. Dan ini Y double aksen itu eh, sama dengan 6 tadi, berarti Y asalnya adalah 6. Karena titik asal harus berada pada kurva awal K, substitusikan nilai X asal dan Y asal ke dalam persamaan kurva Y sama dengan 1/X. Sesuai dengan pernyataan soal tadi sebenarnya ini persamaannya. Nah, sehingga kita dapat nih Y asal sama dengan 1/X asal. Berapa tadi Y asalnya? Yaitu 6. X asalnya berapa? 4 min X. Nah, kita kalikan silang aja. Kita kalikan silang ini ke sini, sehingga 6 kali 4 min X sama dengan 1. Kita kali dalamkan 24 min X sama dengan 1. Sehingga kita peroleh seperti ini. Dan hasil akhirnya adalah X sama dengan 23/6. Nah, di pilihan gandanya jawabannya adalah 20, berapa tadi? 23/6. Berarti jawabannya adalah F. Kalau di sini F harusnya nurut turut ya, A B C D gitu ya. Tapi ini E F G H. Ini sesuai dengan buku. Jawabannya F. Ini yang benar ya. Oke, dilanjut ke soal nomor 6. Nah, berdasarkan apa yang diketahui pada soal nomor 5, persamaan garis K aksen adalah ini berkaitan sama soal nomor 5 tadi. Sehingga kita ketahui kan yang diketahui kan informasi yang sama dengan soal nomor 5. Ini saya tadi sudah buat informasi yang diketahuinya ini. Nah, kita nanti menggunakan ini untuk menyelesaikan soal nomor 6. Nah, hubungan prapeta dan bayangan akhir X sama dengan 4 ini juga mudah kita cari ya hubungannya tadi. Sama juga. Nah, yang ditanya persamaan garis kurva bayangan ke aksen. Oke. Untuk menyelesaikan soal ini kita perlu memahami urutan ini. Sebenarnya ini sudah saya jelaskan di awal tadi. Setengah putarannya seperti ini. Ini yang di awal tadi ya. Refleksi terhadap GI sama dengan 0 disebut MG yang ini. Hasilnya ini. Nah, jadi hubungan antara titik asal XY dan titik bayangan ini, X aksen, Y aksen adalah ini. Nah, istilahnya seperti ini. Gitu. Jadi, apa yang saya jelaskan tadi, yang ini tadi, penjelasan yang ini tadi, itu sama aja dengan penjelasan untuk yang ini. Nah, untuk mau lebih jelasnya bisa dibaca lagi ini. Oke. Untuk penyelesaiannya ini kita untuk mencari persamaan kurva bayang ke aksen, kita cukup mensubstitusikan persamaan x dan y yang dalam bentuk double aksen, x double aksen dan y double aksen ke persamaan kurva awal. Nah, kita kan punya persamaan kurva awalnya ini. Jadi kita substitusikan nilai X-nya 4 dikurang X double aksen dan Y-nya itu adalah Y aksen. Nah, tinggal kita masukin dan kita peroleh Y sama dengan 1/4 dikurang X. Seperti itu. Jadi persamaannya ini. Nah, 1 dikurang, ini jawabannya adalah Y sama dengan 1/4 min X. 1 Y sama dengan 1/4 min X. Oh, jawabannya adalah A.
K aksen ya, K aksen Y sama dengan 1/X min 4. Seperti itu. Oke, sekian presentasi dari saya terkait penjelasan latihan soal yang ada di buku Geometrik Transformasi. Terima kasih.